Oke, sekarang kita lihat aplikasi GPS-nya. GPS itu sengaja gue siapin dan gue pasang ke mobil Dimas. Karena gue makin curiga sama Dimas. Dan ternyata gue beruntung, gue bisa menemukan mobil Dimas di sini. Sekarang gue tinggal ngikutin mobilnya Dimas, buat gue bisa ketemu sama Dias. Kenapa perasaan gue gak enak ya? Siapa sih ini? Oi! Halo bro, Lu kenapa ngos-ngosan gitu? gue lagi ngejar Dias nih, kabur dia. Kok bisa? Ya lu gimana sih, teledor banget kerjanya? Ya mana gue tahu. Tadi gue nganterin dia ke toilet. Pas baliknya, malah gue yang diserang. Ini dipukul-pukulin gue. Ya udahlah, alasan aja kan lu. Ya kan di luar prediksi gue ini semuanya. Buruan cari Dias. Ya udah ini gue juga lagi nyari. Oke, gue OTW sana. Yaudah cepetan, jujur nih. Pas sanggup gue ngeladenin dia. Saya memang tidak seperti Rama yang selalu bisa Papa andalkan, yang selalu Papa utamakan, yang selalu bikin Papa bisa tersenyum. Berbanding dengan saya yang dari dulu selalu menyusahkan Papa. Saya benar-benar anak yang gak diharapkan dari sini. Kamu gak boleh bicara seperti itu. Raja adalah raja. Gak bisa disamain sama siapapun. Meskipun dengan kakak kandungnya sendiri. Aku sangat percaya suami aku akan menjadi yang terbaik tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kamu gak perlu kecewa dengan pelakuannya Papa, dengan penilaian Papa, Ibu atau orang lain. Karena kamu masih punya banyak waktu untuk membuat masa depan jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Terima kasih, Sa. Saya tidak salah memilih kamu sebagai istri. Dan terima kasih. Selalu ada buat saya. Selalu ada di samping saya. Terima kasih. Sebenarnya Papa nggak bermaksud untuk menyinggung hati kamu, Raja. Papa cuma ingin kamu bisa berubah menjadi laki-laki dewasa.
Kamu sangat beruntung karena sekarang memiliki Arsy yang bisa merubah kamu jadi lebih baik. Ibu Dahlia sangat beruntung punya anak seperti Arsy. Begitu juga dengan saya. Saya beruntung sekali mendapatkan menantu seperti Arsy. Mau kemana? Ngapain minta tolong-tolong, ha? Satpam? Kagak ada. Udahlah, lu tuh cuma ditakdirkan sama gua aja, oke? Sini, ha? Mau kemana lu? Anjir, Itu mah, Tolong! Tolong! Yalah, percuma. Tempat ini tuh udah kosong. Pabrik ini udah lama nggak dikunjungin orang. Dari angker, nggak akan ada yang kesini. Tolong! Teriak aja terus, teriak. Sampai urat suara lu putus, nggak akan ada orangnya kesini. Percuma. Sebetulnya mengenai donasi yayasan, saya rasa tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah Papa yang sekarang sudah hilang kepercayaan sama saya. Itu yang ngebuat saya down serta merasa bersalah, Arsy. Semoga Papa mau memaafkan saya dan juga keadaan kembali pulih seperti semula. Papa itu orangnya pemaaf dan lembut hati, Raja. Aku juga yakin banget Papa akan maafin kamu dan selesain keuangan di yayasan. Saya juga kepikiran itu. Gara-gara saya, laundry ibu yang harusnya baru mau buka, malah sudah harus tutup. Belum lagi kamu sekarang, yang harus melepaskan pekerjaan kamu sebagai guru mengajar. Semua ini gara-gara persoalan ini, Arsy. Gara-gara saya. Sebetulnya, sumber permasalahan ini tuh Rani. Cuman ya, Rani keburu kabur sebelum kandungannya diperiksa. Bisa jadi kalau Rani itu bohong, Raja. Dia pura-pura hamil supaya bisa teror kamu. Bukan cuma saya, Arsy. Tapi kamu juga. Papa, Ibu, dan banyak orang lain yang terkena imbasnya dari persoalan ini. Aku jadi curiga. Setelah insiden video kamu di blow up di media, Rani malah menghilang mengaku kalau dia itu pergi ke Aussie. Iya, bahkan saya menyaksikan secara langsung kalau dia memang berada di bandara saat ini. Iya, bisa aja memang dia berangkat dari rumah, jalan untuk ke bandara, tapi abis itu dia balik lagi ke rumahnya. Maksud kamu? Itu cuma akal-akalannya Rani, Raja. Akal-akalannya dia, alasan untuk ya, dia bilang kalau dia ke Aussie padahal dia masih ada di Indonesia. Mungkin kecurigaan kamu benar, Arsy. Iya, tapi kita belum memiliki bukti yang konkret untuk menuduh dia. Sudah mau masuk waktu zuhur. Kita cari masjid ya. Kita sholat dulu. Iya, sayang. Mama udah gak sabar buat hidup sama kamu dan Papa Raja. Sebentar lagi ya, Nak. Rani, kamu nih gimana sih? Dicariin kemana-mana ternyata kamu ada di sini. Kenapa sih, Kak? Kakak kan tinggal telepon aja, gak perlu cari-cari. Alasan aja kamu. Udah cepetan masuk, nanti dilihat orang kamu malah ketahuan lagi ada di sini. Gak mau, Kak. Bosen. Aku di dalam tuh kayak di penjara, tau gak? Ya ini kan buat kebaikan kamu sendiri, Ran.
Udahlah Kak, lagian di sini juga sepi kok, nggak akan ada yang lihat. Ih, kamu ini susah banget sih dibilangin. Ya udah sih Kak, kenapa sih marah-marah? Ran, kakak ini kan udah banyak berkorban buat kamu. Kakak udah ngorbanin perasaan kakak ke Iqbal juga. Kalau sampai ada yang tahu, pengorbanan kakak semuanya akan sia-sia. Ya udah iya. Iya aku balik bentar lagi. Ya terserah kamu deh. Tapi kalau sampai kenapa-napa, kamu tanggung sendiri. Kita wudhu dulu yuk. Ayo. Aku sini ya. Iya. Sebentar lagi azan. Dengan waktu azan, aku bisa buktiin apa beneran Rani ada di Aussie atau masih ada di Jakarta. Tunggu ya Rani, aku sebentar lagi akan telepon kamu. Sebentar lagi azan. Dengan waktu azan, aku bisa buktiin apa beneran Rani ada di Aussie atau masih ada di Jakarta. Tunggu ya Rani, aku sebentar lagi akan telepon kamu. Arsy. Ngapain dia telepon? Gue angkat gak ya? Tapi gue penasaran dia mau ngomong apa. Apa jangan-jangan dia emang mau kasih suaminya ke gue sekarang? Udah ikhlas kayaknya. Angkat aja deh. Halo Arsy. Assalamualaikum Rani. Waalaikumsalam Arsy. Benar dugaanku. Ternyata Rani memang masih ada di Indonesia. Halo? Rani! Kamu ini gimana sih? Apa sih maksud kakak? Kamu nggak mikir apa? Kenapa sih kakak marah-marah terus? Ran, kamu sadar nggak? Kamu ini di mana sekarang? Di kafe? Ya tapi di Jakarta kan. Ran, orang-orang kan taunya kamu ke Australia. Jadi kamu nggak boleh angkat telepon dari siapapun, apalagi dari Arsy. Kamu ini gimana sih? Kamu sama aja ngebongkar rahasia kamu sendiri. Nanti orang-orang tahu kalau kamu tuh di Indonesia bukan di Australia. Ran, Arsy itu sengaja nelfon kamu karena dia pengen cari tahu keberadaan kamu. Dan kamu mesti tahu, kalau handphone kamu aktif, kamu tuh bisa dilacak pakai GPS. Dan kalau sampai itu terjadi, kamu habis, Ran.
Arsy akan tahu kalau kamu selama ini berbohong. Kalau selama ini kamu tuh ada di Indonesia dan nggak ada di Australia. Iya ya, kok aku nggak kepikiran sejauh itu ya kak? Hampir aja aku kejebak sama Arsy. Ya makanya kamu tuh cerdas dikit, kamu tuh jangan ceroboh, Ran. Iya kak, iya aku ceroboh banget, aku minta maaf. Aku nggak ngeh. Ran, Arsy itu pinter. Dan kamu kalau terus-terusan ceroboh kayak gini, kamu nggak akan pernah menang dari Arsy. Iya aku salah kak, aku minta maaf. Ran, kamu tuh harus lebih berhati-hati. Pakai logika. Kamu tuh jangan bertindak baru mikir. Iya kak, aku salah. Oke, mulai sekarang kamu matiin HP kamu dan jangan aktifin lagi. Udah, ayo masuk ke dalam. Udahlah, keluar lah. Gak mau. Emang mau sampai kapan sih lu di sini, ha? Ya sampai lo pergi lah. Gua nggak akan pernah pergi tanpa lu. Mendingan kita pergi bareng aja. Kita makan gimana? Ih, ogah, gak mau. Kenapa emang? Mendingan gue mati kelaparan daripada gue makan sama lo. Lo tuh orang jahat. Gue bukan orang jahat. Aslinya gue baik kok. Kalau nggak percaya, mendingan lu keluar deh. Nanti kita makan warteg bareng. Gue yang traktir deh. Lo pikir gue nggak tahu apa? Lo sengaja ngerayu-rayu gue, ngebaik-baikin gue biar gue keluar. Dan lo dengan mudahnya kan nangkep gue, nyulik gue lagi. Nggak ada suaranya lagi ya? Nggak ada. Mana lu, ha? Ikut ayo. Ren, ikut lu. Ikut. Lepas dah. Ayo sana. Sayang, teleponan sama siapa? Aku barusan habis teleponan sama Rani. Kamu teleponan sama Rani buat apa? Rani tadi ngomong apa sama kamu? Kita nggak sempat ngomong apa-apa karena teleponnya keburu dimatiin sama Rani. Iya, terus apa yang membuat kamu kepikiran sampai sekarang? Aku telepon Rani barusan. Cuma pengen memastikan Rani itu ada di mana. Bukannya Rani sedang di Aussie? Rani nggak di Aussie, sayang. Rani masih ada di Indonesia. Kamu tahu dari mana? Pada saat aku telepon Rani, aku dengar suara azan. Suara azan. Maksud kamu apa? Di Aussie juga ada masjid dan azan. Tapi apa waktunya berbarengan sama di Indonesia? Enggak kan? Iya sih. Aussie sama Jakarta itu selisih sekitar 3 jam. Itu tadi aku dengar ada suara azan dari HP-nya Rani. Berarti benar dugaan kamu. Kalau ternyata Rani memang bukan sedang berada di Aussie, melainkan dia sedang di Jakarta, sedang di sini. Aku juga yakin banget kalau Rani pura-pura pergi ke Aussie, sebetulnya dia masih ada di Jakarta. Kenapa Rani harus berpura-pura dengan mengatakan dia sedang di Aussie padahal dia sedang di Jakarta? Ada 2 jawabannya, sayang. Yang pertama, Rani tidak benar-benar lagi hamil. Kemudian? Yang kedua, Rani tidak berani ketemu kita berdua karena dia lagi menutupi kebohongan yang lagi dia sembunyikan. Titiknya berhenti di sana. Artinya Dimas menyembunyikan dia di sana. Oke. Lepasin nggak? Ih, gue nggak mau. Sini nggak lu? Gue nggak mau di sini. Diam, ah! Bisa diam nggak? Diam lu.
Diem lu. Jangan tutup! Boy, buka pintunya! Mas penculik, buka pintunya! Gue nggak mau di sini! Ah, berisik! Tadi gue suruh keluar lu nggak mau. Kenapa sekarang mau keluar? Ya beda lah, gimana sih? Tadi kan di pos, sekarang di penculikan. Gue nggak mau di sini. Buka nggak? Ah, berisik! Bawa lu aja lu! Ih, mendingan gue di pos daripada di sini. Halo bro, Lo di mana, Jack? di markas. Dia gimana? Sekarang gue udah sekap dia di kamar. Pokoknya dia nggak akan bisa kabur lagi. Aman semuanya. Oke, bagus. Oke bro. Ya udah, pokoknya lu tungguin gue aja di sana. Siapa yang Dimas telepon? Apa masih ada hubungannya dengan penculikan Dias? Dan bentar-bentar gue lagi masuk. Nanti gue bakal balik lagi ke sana. Dimas masuk ke rumah itu. Gua harus ikutin. Raja, kita mampir sebentar ya ke supermarket. Memangnya kamu mau beli apa? Mau beli keperluan untuk di rumah. Ya udah kalau gitu. Kita mampir ke supermarket ya. Iya, Kak. Kenapa? Sebentar. Masa Pak Direktur dorong-dorong troli belanjaan? Jangankan dorong troli. Saya gendong kamu keliling supermarket ini pun sia-sia. Ya suka gombal gitu. Saya nggak gombal. Pasti kamu pas lagi pacaran sama Rani suka gombal juga ya? Saya tidak pernah gombal sama wanita manapun asal. Shh, rahasia. Kamu adalah satu-satunya wanita yang bikin saya bucin. Iya, aku percaya. Sumpah. Nggak usah pakai sumpah, kan aku udah bilang tadi aku percaya.
Oh ya, sepanjang perjalanan tadi saya mikirin sebuah pantun untuk kamu. Saya adalah beras ketan. Maksudnya? Tadinya saya keras, sekarang saya kecinta. Udah, ayo kita belanja dulu yuk. Saya memang gak berbakat harus untuk pantun. Astaga. Astaga, Adel, berantakan banget. Adel! Adel! Kenapa sih, Ma? Kamu nggak bisa beresin sendiri? Ini kamar berantakan banget, Adel. Hah? Nggak bisa kamu beresin sendiri? Itu kan kerjanya si Binarti, Ma. Masa suruh Adel bersihin? Iya, emang Binarti lagi pulang kampung, tapi kan kamu bisa beresin semuanya sendiri dulu, Adel. Kamu ini udah gede, udah gadis. Itu si Binarti emang kapan balik sih? Enak banget dia, lama banget dia libur ke kampung. Ya selagi Bu Narti masih di kampung, kamu kan bisa beresin sendiri. Ya kan nggak bisa, Ma. Udah. Mau pusing. Mama udah telepon yayasan. Mau dikirim ART baru untuk ke sini. Ya seharusnya sih udah datang ya. Coba kamu lihat di depan ya. Kok malah Adel? Kan ibu kerjanya sama Mama, bukan aku. Kok kamu jadi nggak nurut sama Mama? Yaudah. Nomor 1121. Ya Allah, ini kan rumahnya Adel. Apa saya mendingan gak usah kerja di sini aja ya? Saya tahu banget kayak apa sifatnya Adel. Dan Adel sendiri kan hubungannya sama dia kurang baik di kampus. Ya Allah, ini nanti pasti akan jadi masalah baru lagi. Itu kan ibunya Dias. Kok dia jalan ke sini bawa tas besar? Apa ibunya Dias ini mau jadi ART baru di rumah gua? Wah, bakal seru ini. Mendingan saya batalin aja kerja di sini. Bu! Ibu! Bentar, Bu. Ibu? Ibunya Dias kan ya? Iya. Sini, Bu, masuk aja. Sini, kita ngobrol di dalam aja, Bu. Sini, di dalam aja kita ngobrolnya. Bentar, Nak. Iya, ART kan ya di sini? Tapi saya nggak jadi, Mbak. Saya mau ke yayasan aja. Saya nggak jadi kerja di sini. Loh, kenapa batalin, Ibu? Saya nggak mau kerja di sini. Saya mau di tempat lain aja kerjanya. Ibu, gak mau kerja di sini, pasti karena aku dulu ngeribut sama Dias kan, Bu? Bu, aku minta maaf, Bu. Kalau aku udah bersikap nggak baik kepada Ibu sama Dias. Saya udah maafin kok, Mbak Adel. Tapi kok Ibu kayak mau pergi dari sini? Kita lagi butuh banget loh, Bu. ART buat bantu-bantu. Ayolah, Bu. Kasihan aku. Masa aku harus ngerjain urusan rumah? Nanti kuliah aku gimana? Ya Allah, bagaimana ini?
Aku benar-benar menyesal datang ke sini. Apa sebaiknya aku pergi aja dari sini ya? Ibu tenang aja, aku nggak bakal musuhan lagi kok sama Dias. Sebenarnya aku tuh udah capek banget punya musuh, Bu. Nggak enak banget. Ya, Bu ya. Masih mau kerja jadi ART di sini? Kalau dibatalin, gimana aku harus bayar tagihan yang sudah akan jatuh tempo ya? Ya Allah, semoga apa yang diomongin sama Adel ini benar adanya. Sayang, Ya. kamu hari ini rencananya mau belanja apa aja? Sebentar. Ya ampun Arsy, banyak banget belanjaan kamu. Apa nggak sekalian aja barang-barang ini semuanya kita bawa ke rumah? Emangnya kamu mau buka minimarket di rumah? Ya asal kamu yang mau jagain. Enggak ah, kayaknya aku mendingan jagain hati kamu aja. Gombal itu tugas saya, jadi jangan diambil alih. Aku lagi nggak gombal. Sebagai istri itu memang harus menjaga hatinya suami. Oke, kalau gitu, kalau tadi saya udah pantun, sekarang saya mau ngeramal kamu. Coba sekarang buka tangan kamu. Matanya dimeremin. Jangan ngintip. Tunggu aba-aba saya baru kamu buka mata kamu. Oke. Hitungan ketiga kamu buka mata. 1, 2, 3. Sekarang buka mata kamu. Barusan saat kamu memejamkan mata. Apa yang kamu rasakan? Gelap. Exactly. Seperti itulah hidup saya tanpa kamu, Arsy. Gelap, suram, kesepian. Udah mau romantis-romantisannya di rumah aja. Sekarang kita belanja dulu. Oke. Biar belanjanya cepat, kita bagi tugas. Ini Kamu cari keperluan untuk di kamar mandi, sabun-sabun. Aku cari keperluan untuk di dapur. siap yang mulia. Kalau gitu, saya bersiap-siap untuk mengambil troli yang di sana. Yang mulia, silahkan membawa troli yang ada di sini. Ya udah ya. Astaga, benar, itu Dias. Yas. Baik-baik aja. Ngapain lu masuk-masuk gini? Dimas, gak usah pura-pura deh lo. Gue tahu, karena gue curiga sama lo dari awal. Lo yang ngelakuin ini semua kan? Lo yang culik Dias. Yas, kita pulang Yas. Ayo, Yas. Bukan, saya bukan dia. Saya sekretarisnya Pak Dimas. Bukan, saya bukan dia. Saya sekretarisnya Pak Dimas.
gue gak ngerti sama lo. Kenapa lo selalu curiga sama gue? Lu kemanain Dias? Mana gue tahu, Bal. Asal lu tahu ya, gue balik lagi ke warung itu. Dan gue liatin foto lu ke penjaga warung itu. Dan ternyata dia masih ingat sama lu. Kalau lu yang bawa Dias dari tempat itu. Masih ngelak lo, hah? Gue emang gak sengaja ketemu Dias. Dan abis itu emang Dias ikut sama gue. Tapi di jalan Dias minta turun di halte karena dia mau ketemu sama temennya. Abis itu gue gak tahu apa-apa lagi. Justru sekarang gue yang kaget karena dengar kabar dari lu kalau Dias diculik. Jangan lu pikir kalau gue tuh bodoh. Gue gak bodoh. Gue tahu lu pura-pura kan? Iya. Kalau terjadi apa-apa sama Dias, gue akan cari lo. Gue akan kasih perhitungan buat lo. Gue gak takut sama ancaman-ancaman lu, Bal. Dan kalau lo bisa buktiin gue pelakunya, silakan aja. Gue akan buktiin itu. Kayaknya ada yang aneh. Bener dugaan gue. Iqbal makin curiga sama gue. Sampai dia masang alat GPS kayak gini. Untung gue lebih pinter. Gue bakal kerjain lu balik, Bal. Iqbal, apapun yang lo lakuin, gue bakal selalu menang satu langkah di depan lo. Sayang, kamu kok kesini? Kan tadi katanya mau ke tempat kebutuhan dapur. Iya, tadi ada yang lupa list belanjaannya. Ya sudah. Sayang, biasanya kamu pakai sampo yang mana ya? Iya sayang, terserah kamu aja. Sayang, suara kamu kok agak berat? Itu bukan suara aku. Maaf mas, saya kira suami saya. Maaf ya. Iya, saya juga minta maaf. Tadi saya pikir istri saya. Hampir ketukar.
Sayang, saya kesana ya, lihat permen. Ya. Sayang, aku bikinin kentang balado ya. Iya sayang, mau dong. Hei Mas, Eh. maksud Anda apa ya? Manggil istri orang dengan sebutan saya. Itu hak saya lah mas, kan saya manggil istri saya sendiri. Tapi itu istri saya, Mas. Mbak Adel. Maaf Mbak, kayaknya saya nggak jadi kerja di sini. Karena kalau dia tahu saya kerja sama Mbak Adel, pasti dia nggak setuju. Hadepin ibu itu capek banget. Dibaikin salah. Kalau ibu emang nggak mau, ngapain dari awal diiyain terus datang ke sini? Ingat ya Bu, ibu nggak bisa seenak-enaknya batalin kerjaan. Saya akan minta mama untuk laporin ibu ke yayasan ART supaya ibu nggak bisa Adel. kerjaan. Bisa-bisanya kamu mengancam orang tua seperti itu, hah? Sekarang kamu minta maaf dan bersikap sopan santun sama tamu kita. Mama kenapa sih? Kok Donata malah marah? Seharusnya Mama tuh omelin dia. Dia datang kerja kayak nggak niat, kan keselin. Adel, cepat minta maaf. Mah, Adel. Masa sih? Mas ini aneh ya? Mas nggak bisa ngebedakan suara istri Mas dengan suara istri orang lain. Maaf mas, saya kira tadi istri saya. Saya tahu ini akal-akalan Mas. Mas ngajak kan ngelakuin ini untuk ngegoda istri saya. Karena kelihatan kok dari tampang Mas yang kelihatan lelaki hidung belang. Mas, bukan hanya mas aja yang punya istri ya. Saya di sini itu sama istri saya. Mana coba buktinya? Kalau memang Anda punya istri. saya istrinya Mas. Sayang, udah dong. Kan dia juga udah minta maaf. Dan dia udah maafin salah juga. Ah ya udah Mas, maaf ya. Lain kali bilang sama suaminya untuk lebih teliti lagi. Masa istri sendiri nggak bisa kenalin suaranya? Dan jangan pernah sebut istri orang dengan kata sayang. Sekali lagi saya minta maaf ya Mas. Sayang. Udah. Saya nggak terima istri saya dipanggil sayang sama orang lain. Saya nggak ikhlas, saya nggak ridho. Itu tadi. Istrinya juga nyautin kamu sayang. Aku nggak cemburu. Kenapa kamu cemburu banget? Emang salah saya sih kalau saya cemburu sama kamu. Lagian kan tadi sebelumnya dia yang nyaut, bukan saya nyaut. Iya enggak, boleh cemburu. Tapi ya harus pada tempatnya. Kalau salah tempat ya jatuhnya jadi cemburu buta. Ya udah, sekarang kita pulang aja. Kita belanjain nyuruh Titin aja. Yuk. Saya juga udah nggak berbelanja. Jangan cemberut gitu dong. Udah yuk, senyum. Gitu dong. Yuk. Saya minta maaf sama Bu Dahlia kalau saya udah bersikap kasar dan gak sopan.
Iya, saya maafkan Mbak Adele. Bu Dahlia, sebelumnya saya minta maaf sekali. Kebetulan ART kami tadi menelpon untuk balik kerja ke sini. Jadi saya minta maaf sekali Bu kalau Ibu tidak bisa bekerja di rumah kami. Gak apa-apa Bu. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama kenapa kayak takut dan hormat banget sih sama Bu Dahlia? Kan dia cuma calon ART kita. Del, Ibu Dahlia itu mertua bos Mama. Ya. Dan tadi bos Mama nelpon Mama supaya tidak mempekerjaan Ibu Dahlia di rumah kita. Terima kasih. Cukup hari ini? Sayang, kamu tunggu di mobil ya. Saya nggak telepon dulu. Aku duluan ya. Halo Mbak Sumi, gimana infonya? Sudah dapat? Sudah, Den. Sumi tadi balik lagi ke tempat itu. Namanya Yayasan Budi Pekerti. Penyalur ART. Oke, terus? Ternyata Ibu Dahlia kerja di rumahnya Ibu Mawar. Sumi juga udah dapat nomor kontaknya. Nanti akan Sumi kirim ke Den Raja. Iya, terima kasih kalau gitu Mbak ya. Iya, Den. Sama-sama. Oke, kirim sekarang ya. Saya tunggu. Siap, Den. Akan Sumi kirim secepatnya. Oh iya, jangan sampai Bu Dahlia tahu soal ini. Anggap Mbak Sumi nggak pernah tahu menahu perihal hal ini yang saya tanyakan ke Mbak Sumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mawar. Mawar ini kan salah satu manajer saya. Dan nomornya juga sama. Iya, selamat siang Pak Raja. Ya, selamat siang Bu Mawar. Mohon maaf saya mengganggu waktu liburnya Bu Mawar hari ini. Oh, enggak apa-apa Pak. Kebetulan saya lagi santai. Ada apa Pak? Saya ingin bertanya, apa Bu Mawar sedang menunggu seorang ART yang bernama Ibu Dahlia? Loh, kok Pak Raja tahu? Bu Dahlia itu mertua saya. Mohon maaf banget Pak, saya nggak tahu itu dikirim dari yayasan Pak. Ya sudah, tidak masalah. Yang terpenting, jangan pernah menerima Bu Dahlia, apalagi sampai menjadikan Ibu Dahlia sebagai ART di rumah Bu Mawar. Baik Pak, saya nggak akan terima Ibu Dahlia kerja di sini. Baik Pak. Oh iya, dan satu lagi. Jangan sampai Ibu Dahlia tahu soal permintaan saya ini. Mengerti Bu? Baik Pak. Baik kalau gitu. Terima kasih Bu Mawar. Ya sama-sama Pak, selamat siang. Kenapa? Kamu kaget? Iya mah nggak apa-apa. Adele emang kaget aja. Ternyata calon ART kita mertuanya bos Mama. Makanya, hey. Lain kali jangan suka ngeremehin orang. Kita kan nggak akan pernah tahu. Hal-hal yang kayak gini kan nggak ada yang nyangka loh. Gak pernah diajarin etika sama orang tuanya. Jaga omongan kalian ya. Aduh, Mas. Semua orang juga udah tahu kok kalau Mas itu selingkuh sama si mantan. Ya ampun, kasihan banget ya istrinya. Orang kaya. Jadi bebas lah mau punya istri 2. Yang penting istrinya mau dimadu. Ya iyalah mau dimadu. Yang penting kan duitnya ngalir terus kayak banjir. Setuju. Banjir duit. Saya bilang stop. Gawat nih.
Kalau sampai mama tahu kalau gue udah pernah membuli kakak Dias, Arsi dan suaminya Raja waktu mereka cariin Dias di kampus, bisa kena amuk luar biasa nih. Del, udah ya. Cukup sekali ini aja kamu bikin masalah sama keluarga bos mama. Mama sama sekali nggak mau ada masalah di kantor gara-gara ulah kamu. Paham? Iya paham, Ma. Del, Mama nggak habis pikir kalau kamu bisa bersikap kasar gitu sama Bu Dahlia. Kalau Bu Dahlia ngadu ke Pak Raja dan pekerjaan Mama dipecat gimana? Ayo, kamu mau kita hidup miskin? Mau? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya Allah, lindungilah ibu hamba, sembuhkanlah sakit di hati, pikiran dan badannya. Jauhkanlah ibu hamba dari segala cobaan yang tak mampu beliau pikul. Hapuskanlah air matanya selagi hamba tak mampu melakukannya. Angkatlah kesedihannya selagi beliau menyimpannya di hatinya yang terdalam. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Berkali-kali saya mendengarkan suara indah dari ngaji kamu. Berkali-kali pula hati saya begitu tenang. Hati saya begitu damai setiap kali saya mendengar suara kamu mengaji. Insya Allah, pujian kamu juga membuat hati aku sejuk. Terima kasih. Kamu kenapa nangis? Ada yang bikin kamu sedih? Risau? Aku lagi sedih karena kepikiran ibu. Aku tinggal di sini sama kamu di rumah yang mewah, besar. Sementara ibu jadi ART di rumah orang lain.
Ibu batal jadi ART. Maksud kamu? Ya, tadinya ibu mau bekerja di rumah Adel. Setelah saya cross check, ternyata ibunya Adel adalah Mawar, karyawan saya. Jadinya saya langsung minta ke Bu Mawar untuk tidak memperkerjakan ibu sebagai ART di rumahnya. Dan juga saya minta Sumi untuk merahasiakan bisnis sampingan yang sedang mereka jalankan. Jadi setiap hari saya selalu modalin 50 nasi kotak untuk mereka. Dan saya harap itu bisa membantu perekonomian ibu. Tapi kamu ingat, kamu juga harus merahasiakan ini semua. Karena kalau sampai ibu tahu, ibu pasti akan menolak. Seperti usaha laundry yang kemarin tempo hari sempat saya kasih ke ibu. Ya? Raja, makasih banyak. Kamu baik sekali. Kamu gak perlu muji saya begitu. Karena bagaimanapun, itu sudah menjadi kewajiban saya untuk ibu mertua yang sudah saya anggap sebagai ibu kandung saya sendiri. Aku janji gak akan bilang sama ibu. Tapi kamu udah bilang belum sama papa kalau Bisumi bantuin ibu? Saya belum bilang. Tapi saya yakin kalau papa pun tahu ini, dia pasti justru akan mendukung. Semoga ya. Pasti. Bang? Om? Baru pulang? Iya. Gimana prakteknya? Lancar? Lancar, alhamdulillah Om. Kamu kenapa, Bal? Ada masalah? Kok lusuh banget? Nggak ada kok Om, nggak ada apa-apa. Yakin? Muka kamu tegang banget. Kayak lagi mikirin sesuatu, Bal. Enggak kok Om, nggak. Mungkin tadi karena aku banyak pasien di rumah sakit, jadi aku agak lelah aja itu ketemu sama mereka. Yaudah, aku mandi dulu ya Om. Ya, istirahat ya. Makasih Om. Makasih. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi soal ibu, ya. Tapi saya masih kepikiran. Kalau seandainya kan nantinya ibu tahu apa yang saya lakukan untuk ibu, kemudian ibu menolak ini semua, saya kepikiran nanti bagaimana kehidupannya, bagaimana sama semua kebutuhannya. Saya nggak bisa bayangkan. Ibu harus kesusahan, Arsy. Padahal saya benar-benar tulus sekali sama ibu kamu. Saya sudah menganggap ibu layaknya ibu kandung saya sendiri. Saya benar-benar sayang sama ibu kamu, Arsy. Raja. Ya. Aku juga kepikiran sama Dias. Karena dia sampai sekarang belum ada kabar dan belum pulang dari liburannya. Memangnya dia sudah berapa lama nggak ngasih kabar? 1 hari. Iya, mungkin dia sedang
liburan. Apa sebaiknya aku hubungin Dias aja ya? Suruh Dias pulang dan aku kasih tahu kalau ibu saat ini kondisinya lagi nggak sehat. Apalagi ibu kan sekarang lagi cari-cari kerja. Kalau ada Dias di rumah, Dias bisa jagain ibu, nggak pergi-pergi keluar. Ya udah, sekarang kamu coba hubungin Dias. Dias nggak bisa dihubungin, nomornya juga nggak aktif. Aku jadi kepikiran sama Dias, perasaan aku jadi nggak enak, Raja. Mungkin dia sedang senang-senang sama temannya, terus dia nggak mau diganggu. Dasar pembohong. Bu, maafin saya. Kamu kenapa? Saya kepikiran. Saat acara lelang di TPA kamu, dia begitu marah sama saya. Apa mungkin ini alasan dia pergi karena takut dibully sama teman-teman? Saya jadi ngerasa bersalah, Arsy. Karena dia jadi kabur dari rumah.